Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan saya, Bu Laila. Materi hari ini adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kalian siap untuk mempelajarinya? Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Yang pertama, kita harus mempelajari sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Ada beberapa macam sifat-sifatnya. Yang pertama, jika A lebih besar sama dengan 0 dan mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka X lebih besar sama dengan minus A dan X lebih kecil sama dengan A. Jadi gini, misal kalau A-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau A lebih besar sama dengan 0, itu berarti artinya A bilangan positif, ya. Dan, lanjut ya, dan mutlak X lebih kecil sama dengan A. Berarti artinya mutlak X itu lebih kecil dari bilangan positif. Apakah boleh lebih kecil dari bilangan positif? Ya boleh, maka hasilnya itu pasti X-nya lebih besar sama dengan minus A dan X-nya lebih kecil sama dengan A. Untuk mempermudah kalian mengingatnya, maka ingat gini aja, kalau lebih kecil itu ngumpul. Kalian ingat-ingat bagian kata-kata yang di belakangnya, huruf yang di belakangnya. Kecil berarti kan nanti itu ya L ya, itu ngumpul itu juga L huruf terakhirnya. Jadi diingat-ingat, lebih kecil itu ngumpul. Maksudnya ngumpul kayak gimana? Berarti X-nya diapit oleh dua tanda, dimana tandanya sama-sama lebih kecil gitu. Cuman yang sebelah kiri itu minus A, yang sebelah kanan A. Jadi dia langsung diapit. Ingat aja, diapit berarti lebih kecil itu ngumpul jadi satu. Oke, lanjut ya. Sifat yang kedua, jika A lebih kecil dari 0, maksudnya apa sih lebih kecil dari 0? A-nya lebih kecil dari 0 maksudnya apa? Jadi jika A lebih kecil dari 0, berarti A-nya bilangan negatif. Jadi diingat-ingat ya, A-nya itu suatu bilangan negatif. Berapa, Bu? Ya, terserah, pokoknya bilangannya negatif. Dan mutlak X lebih kecil sama dengan A. Pertanyaannya Bu Laila, apakah mungkin nilai mutlak itu lebih kecil sama dengan bilangan negatif? Kan nggak mungkin, ya toh? Karena nilai mutlak X, nilai mutlak itu mempositifkan semua bilangan. Apapun bilangannya, pasti hasilnya positif. Nggak mungkin toh bilangan positif itu lebih kecil sama dengan bilangan negatif. Makanya di situ dia bilang, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Jadi nggak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan itu. Jadi nggak mungkin ada nilai mutlak lebih kecil dari bilangan negatif gitu. Kalau A-nya positif, bisa jadi ada kayak yang di nomor 1 itu. Kan A-nya positif. Tahu dari mana Bu A-nya positif? A-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau A-nya lebih besar sama dengan 0, berarti A-nya positif. Makanya di nomor 1 itu ada penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah X-nya lebih besar sama dengan A minus A dan X-nya lebih kecil sama dengan A gitu. Oke, lanjut yang sifat ketiga. Jika mutlak X lebih besar sama dengan A, jadi mutlak X-nya lebih besar sama dengan A ya. Apakah mungkin? Dan A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti bilangannya positif. Tapi nggak mungkin 0 ya, soalnya cuma lebih besar, nggak ada sama dengannya. Berarti A-nya bilangan positif. Kemudian, X-nya kan nilai mutlak X lebih besar sama dengan A. Ya mungkin aja kan, mutlak lebih besar dari bilangan positif. Ya mungkin aja gitu. Maka, X-nya lebih kecil sama dengan minus A, atau X-nya lebih besar sama dengan A. Loh Bu, kok bingung? Gini aja, diingat-ingat,
Kalau lebih besar itu nyebar, ya. Lebih besar itu nyebar. Tahu nyebarnya kayak gimana, Bu? Kan kalau tadi ngumpul, X-nya langsung diapit nih sama dua bilangan, tapi yang satunya negatif, yang satunya positif. Kalau yang lebih besar ini enggak diapit, jadi dia ada tanda ataunya. X lebih kecil sama dengan minus A. Kalau lebih kecil berarti gandengannya minus A. Kalau lebih besar gandengannya bilangan yang positif A-nya aja gitu. Jadi kalau misalkan nilai mutlak X lebih besar sama dengan A dan A-nya itu positif, maka X-nya lebih kecil sama dengan minus A. Kalau lebih kecil itu sama dengan minus A, atau X-nya lebih besar sama dengan A. Bu, pertanyaannya, itu yang nomor 1, 2, dan 3, itu kan ada sama dengannya. Ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Kalau misalkan nggak ada sama dengannya gimana, Bu? Misal mutlak X lebih kecil dari A, atau mutlak X lebih besar dari A. Ya sama aja, pokoknya nanti konklusinya itu nggak perlu sama dengan. Gitu. Jadi kalau misalkan nih mutlak X lebih kecil dari A, maka X-nya lebih besar dari minus A dan X-nya lebih kecil dari A. Itu kalau nggak ada sama dengan. Pokoknya kalau nggak ada sama dengan, hasil akhirnya juga nggak ada sama dengan. Tapi kalau awalnya aja udah ada sama dengan, maka hasilnya pun juga ada sama dengan gitu. Lanjut ke sifat yang keempat. Sifat 4 dan 5 itu sudah Bu Laila jelaskan di materi sebelumnya, di mana XY itu lebih kecil sama dengan mutlak XY, dan mutlak X plus Y itu lebih kecil sama dengan mutlak X dan mutlak Y. Sekarang lanjut ke bentuk-bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ini ada banyak sekali. Ini akan Bu Laila jelaskan 3 macam ya. Untuk yang pertama adalah bentuknya jika mutlak fx lebih kecil dari A dengan A-nya lebih besar sama dengan 0. Apa maksudnya? Ingat, kalau A-nya lebih besar sama dengan 0 berarti A-nya adalah bilangan positif. Jadi pasti mungkin kalau mutlak fx itu bisa aja lebih kecil dari bilangan positif. Ingat ya. Ingat, kalau lebih kecil itu ngumpul. Dia termasuk sifat pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama ya, yang tadi itu yang pertama. Lebih kecil itu ngumpul, jadi diubah menjadi fx lebih besar dari minus A dan fx-nya lebih kecil dari A. Jadi kalau ngumpul itu fx-nya langsung diapit. Yang sebelah kiri itu minus A, yang sebelah kanan itu A. Loh Bu, maksudnya apa? Tadi kok cuman X tok, sekarang kok fx. Jadi gini, apapun yang ada di dalam nilai mutlak, kalau misalkan ada tanda lebih kecil dari A, itu berarti langsung aja diapit. Jadi yang tengah-tengah itu fungsinya gitu. Kalau X, misalkan mutlak X, berarti ya X-nya aja yang diapit dari minus A dan A. Kalau fx itu maksudnya apa sih? Fungsi X gitu. Jadi ada suatu fungsi bentuknya itu variabelnya X gitu. Jadi fx-nya nanti diapit oleh minus A dan A. Contoh lah biar paham. Oke, contoh. Tentukan penyelesaian mutlak 2x min 5 lebih kecil sama dengan 7. Kali ini ada sama dengannya ya. Kalau yang Bu Laila tulis di atas tadi kan ingat itu tadi toh, itu nggak ada sama dengannya. Soalnya di soal yang bentuknya itu mutlak fx-nya lebih kecil dari A. Cuman lebih kecil, jadinya hasilnya pun nggak ada sama dengan. Karena di contoh ini ada sama dengannya, berarti kan tentukan penyelesaian mutlak 2x min 5 lebih kecil sama dengan 7. Itu kan ada sama dengannya. Jadi langsung ya kita apit 2x min 5-nya lebih besar sama dengan min 7 dan 2x min 5-nya lebih kecil sama dengan 7. Jadi
di kanan dan kirinya sama-sama diapit dengan angka 7. Tapi yang sebelah kiri itu minus, yang sebelah kanan positif. Cara menyelesaikannya gimana, Bu? Oke, kita lanjut di baris selanjutnya ya. Itu yang di tengah-tengah itu kan 2x min 5 nih. Berarti yang dipindah dulu adalah angkanya dulu. Ya. Angkanya ada konstantanya dulu. Konstanta itu angka yang bilangan yang enggak ada variabel yang nempel. Jadi, minus 5-nya yang dipindah. Minus 5 itu kan ada di tengah-tengah. Karena ada di tengah-tengah, maka mindahnya itu harus ke kanan dan ke kiri. Nggak boleh salah satu. Nggak adil itu namanya. Matematika itu adil. Jadi kalau mindah ya ke kanan dan ke kiri kalau dia di tengah-tengah. Minus 5 kalau dipindah itu kan jadi positif. Berarti yang sebelah kanan ditambah positif 5, yang sebelah kiri juga positif 5. Oke, jadi Bu Laila yang baris kedua langsung Bu Laila tulis nih, min 7 ditambah 5, lebih kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 7 plus 5. Oke, lanjut kita selesaikan nih. Min 7 tambah 5, berarti kalian jajan 7.000, tapi cuma punya uang 5.000. Otomatis kalian hutang nih. Masih punya hutang 2.000, berarti hasilnya adalah minus 2. Minus 2 lebih kecil sama dengan 2x, lebih kecil sama dengan 12. 12 dapat dari mana, Bu? Lihat yang atas. Yang atas adalah 7 plus 5. 7 plus 5 kan 12, gitu. Oke ya, paham ya? Kemudian, yang tengah itu kan tinggal 2x. Bu Laila kan mau nyarinya kan x aja. Berarti kan 2-nya harus dipindah. Ingat, 2x itu operasinya adalah 2 dikali x. Kalau 2 dikali x kan hasilnya 2x. Berarti kalau 2-nya mau dipindah, itu lawannya perkalian adalah pembagian. Jadi kalau 2 mau dipindah, itu harus jadi pembagi. Berarti, kita lihat baris bawahnya ya. Berarti, kan yang di sebelah kiri minus 2, berarti minus 2 dibagi 2. Lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 12 dibagi 2. Ingat, karena 2-nya ada di tengah-tengah, maka mindahnya pun ke kiri dan ke kanan. Jadi, kiri dan kanan sama-sama dibagi 2. Hasilnya berapa? Oke, minus 2 dibagi 2 itu kan minus 1. Berarti minus 1 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 12 bagi 2, 6. Berarti, jadi penyelesaian dari mutlak 2x min 5 lebih kecil sama dengan 7 adalah minus 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 6. Gitu. Paham ya? Jadi gini ya, kalau cara nginget-ngingetnya biar gampang, kalau misalkan kalian ngerjakan soal pilihan ganda ya, jadi kalau nilai mutlak lebih kecil dari suatu bilangan, tapi bilangannya itu positif ya, nggak boleh negatif. Kalau bilangannya positif, maka ingat, lebih kecil itu ngumpul. Jadi cari jawaban yang bentuknya X-nya itu diapit oleh dua bilangan. Gitu. Oke, bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah bentuk mutlak fx lebih besar dari A. Ingat ya, ingat. Jadi kalau lebih besar itu nyebar. Ingat sebutan terakhir kalian. Lebih besar berarti menyebar, berarti RRR berarti lebih besar itu menyebar, kalau lebih kecil itu ngumpul. Maksudnya kayak gimana nih lebih besar? Jadi dia diubah menjadi fx lebih kecil dari minus A atau fx lebih besar dari A. Jadi kalau lebih kecil kan ngumpul. Kalau ngumpul itu berarti x-nya langsung diapit sama dua bilangan. Yang satunya negatif, yang satunya positif. Kalau lebih besar berarti ada kata penghubungnya yaitu atau. Di mana fx-nya, kalau fx-nya lebih kecil, berarti lebih kecil itu gandengannya minus, berarti minus A. Atau fx-nya lebih besar, kalau lebih besar berarti bilangannya positif. Ingat-ingat ya, lebih besar itu nyebar.
Oke, lanjut ke contoh soal. Misalkan, tentukan penyelesaian mutlak 2x min 1 lebih besar dari 5. Contoh yang bentuk A tadi itu ada sama dengannya kan? Maka hasil akhirnya juga ada sama dengannya. Untuk contoh yang kedua ini, bolehlah kasih yang nggak ada sama dengannya. Ya, nanti biar kalian tahu, Bu, kok tadi ada lebih kecil sama dengan. Terus kalau lebih kecil tuh gimana? Sama aja, pokoknya nanti hasil akhirnya pun nggak boleh ada sama dengannya. Sekarang bolehlah kasih contoh nih, yang soalnya itu nggak ada sama dengannya, jadi cukup lebih besar tok. Nanti hasilnya kayak gimana kita lihat ya. Terus, oke kita lanjut. Karena lebih besar berarti kan nyebar, berarti ada dua nilainya. 2x min 1 lebih kecil dari minus 5, kalau lebih kecil itu yang minus, atau 2x min 1 lebih besar dari 5. Kita kerjakan dulu ya yang 2x min 1 lebih kecil dari minus 5. Oke, 2x min 1 lebih kecil dari minus 5. Berarti yang harus dipindah dulu adalah konstantanya dulu. Konstanta dari 2x min 1 adalah minus 1. Konstanta itu yang mana, Bu? Tak ingatkan lagi, konstanta itu bilangan yang nggak ada variabelnya. Variabel itu huruf yang nempel itu loh. Itu namanya variabel. Berarti konstantanya bilangan yang nggak ada hurufnya itu kan cuma min 1. Jadi min satunya dipindah ke ruas kanan. Ruas kanan itu mana, Bu? Ruas kanan itu sebelah kanannya dari tanda pertidaksamaannya. Di situ tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Berarti minus satunya ditaruh di sebelah kanannya lebih kecil itu. Kalau minus berarti kalau dipindah jadi positif. Oke. Kita lanjut ke baris selanjutnya ya. Berarti jadinya itu kan 2x lebih kecil dari minus 5 ditambah 1. Ya toh? Karena minus satunya dipindah ke kanan. Jadinya kalau awalnya negatif jadi positif. Lanjut ke baris selanjutnya. Berarti hasilnya adalah 2x lebih kecil dari minus 4. Bu, kok dapat minus 4? Dapat dari mana? Ingat, di atasnya dia bilang minus 5 ditambah 1. Berarti kalian itu jajan 5. Ternyata uangnya cuma punya 1. Berarti yang 4 itu kan masih hutang. Makanya dia ditulis minus 4. Ya. 2x lebih kecil dari minus 4. Kalau Bu Laila mau nyari x-nya, berarti 2-nya kan harus dipindah. Ingat, 2x itu operasinya adalah perkalian. Jadi kalau dipindah jadi pembagian. Berarti lanjut ya, berarti x-nya lebih kecil dari minus 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2 hasilnya minus 2. Jadi hasilnya adalah x lebih kecil dari minus 2. Oke, kita lanjutkan ke yang sebelahnya ya. Kita selesaikan yang 2x min 1 lebih besar dari 5. Ingat, minus 1 itu harus dipindah dulu ke ruas kanan. Minus 1 kalau dipindah jadi positif. Berarti 2x lebih besar dari 5 ditambah 1. 5 tambah 1 adalah 6. Berarti 2x-nya lebih besar dari 6. Ingat juga, 2x itu adalah perkalian antara 2 dan x. Jadi hasil akhirnya adalah berarti kan perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian. Berarti x-nya lebih besar dari 6/2. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Berarti x-nya lebih besar dari 3. Jadi penyelesaian dari mutlak 2x minus 5 lebih kecil sama dengan 7 adalah x lebih kecil minus 2 atau x lebih besar dari 3. Dari sini kita lihat, jika soal yang diberikan itu tidak ada sama dengannya, alias cuman lebih besar tok, maka hasil akhirnya pun nggak ada sama dengannya. Beda sama yang kasus yang nomor 1 tadi, itu kan di soalnya ada sama dengannya, maka hasil akhirnya juga ada sama dengannya. Kalau di contoh yang kedua ini kan cuma lebih besar tok, nggak ada bukan lebih besar sama dengan. Maka hasil akhirnya pun cuman x lebih kecil minus 2, bukan x lebih kecil sama dengan minus 2. Atau x-nya lebih besar dari 3, bukan x lebih besar sama dengan 3. Seperti itu.
Oke, sekarang kita lanjut bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu adalah mutlak fx lebih kecil dari mutlak gx atau mutlak fx lebih besar dari mutlak gx. Jadi kasus yang ketiga ini itu ruas kiri maupun ruas kanan itu adalah bentuk nilai mutlak. Kalau misalkan kasus yang pertama dan kedua itu kan salah satu ruasnya itu nilai mutlak, salah satu ruasnya adalah bilangan, suatu bilangan. Tapi kalau kasus yang ketiga ini, kedua ruas itu bentuknya adalah nilai mutlak. Tapi bisa jadi tandanya itu lebih kecil atau lebih besar, gitu ya. Kalau misalkan terjadi kasus seperti ini, maka menurut saya nih, cara yang paling mudah itu pakai metode mengkuadratkan kedua ruas. Kita selesaikan ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan ini. Cuman saya pilih cara yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke, lanjut. Mutlak 2, contoh ya, contoh misalkan ada kasus mutlak 2x plus 8 lebih kecil dari mutlak x minus 2. Caranya adalah kita kuadratkan kedua ruas, berarti kedua ruas sama-sama dikuadratkan. Jadinya mutlak 2x plus 8 kuadrat lebih kecil dari mutlak x min 2 kuadrat. Ingat, kalau mutlak dikuadratkan itu sama aja dari suatu fungsi itu dikuadratkan, jadinya 2x plus 8 kuadrat lebih kecil dari x min 2 kuadrat. Ingat, kalau pengkuadratan itu berarti kalau 2x plus 8 dikuadratkan, itu sama dengan 2x plus 8 dikali 2x plus 8. Kalian lihat catatan yang di sebelah kanannya itu ya. Kalian pahami itu, nanti apa perlu Laila jelaskan ya? Oke lah, nanti kalau misalkan butuh penjelasan lebih dari catatan yang di sebelah kanan itu, nanti silakanlah komen atau chat pribadi sama saya. Kita lanjutkan ya. Hasil dari 2x plus 8 kuadrat itu adalah 4x kuadrat plus 32x plus 64. Lebih kecil dari x minus 2 dikuadratkan. X minus 2 dikuadratkan itu kan sama dengan x kuadrat minus 4x plus 4. Karena itu ada di ruas kanan dan kiri, jadi kita satukan semuanya ada di ruas kiri. Jadi, x kuadrat yang di sebelah kanan itu kan positif. Berarti kalau dipindah ke kiri jadi negatif. Makanya di baris bawahnya x kuadratnya negatif. Ya toh? Terus minus 4x di ruas kanan. Kalau dipindah jadi ke kiri, ruas kiri, berarti kan jadinya positif 4x. 4-nya di ruas kanan itu positif, kalau pindah ke kiri jadinya negatif. Berarti hasilnya adalah 4x kuadrat plus 32x plus 64 minus x kuadrat plus 4x minus 4 lebih kecil dari 0. Bu, kenapa kok 0 nih? Dapat 0 dari mana? Karena orang-orang yang ada di ruas kanan itu sudah pindah ke ruas kiri semua. Jadi kamar yang ada di sebelah kanan itu kosong, nggak ada orangnya. Makanya nilainya 0. sorry. Jadi gini, terus cara ngerjakannya kayak gimana, Bu? Jadi cara ngerjakannya gini, kalian kumpulkan variabel yang sama. Jadi variabelnya ada apa aja itu? Ada x kuadrat sama x. Jadi yang x kuadrat dikumpulkan sama yang x kuadrat, yang bervariabel x juga dikumpulkan sama yang x, yang konstanta juga dikumpulkan sama konstanta. Di situ kalian lihat 4x kuadrat itu kan punya temen nih yang sejenis yang sama yaitu min x kuadrat. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah 3x kuadrat. Dapat dari mana, Bu? Wong min x kuadrat nggak ada bilangannya tuh. Dari mana itu kok dapatnya 3? Jadi gini, kalau misalkan ada variabel nggak ada bilangan di depannya, maka itu sebenarnya tertulis bilangannya adalah 1. Cuman karena kalian menurut dari si penulis dan menurut kita semua itu sudah disaklekan bahwasanya kalau ada variabel nggak ada koefisiennya, maka itu sebenarnya tertulis 1. Ya, contohnya kayak gini lah. Dalam bahasa Indonesia itu kan
dituliskan ada kata sebuah. Sebuah itu berarti berapa? 1 kan? Padahal saya nggak bilang kalau sebuah itu 1 gitu. Tapi kan kalian sudah dipahamkan bahwasanya sebuah itu adalah cuman 1 gitu. Ya sama kayak gitu. Cuman kalau di matematika ya, kalau misalkan ada variabel nggak ada koefisiennya, maka itu sebenarnya itu ditulis koefisiennya 1, tapi satunya tidak ditulis gitu. Jadi sama halnya gini, 4 kurangi 1 hasilnya 3. Karena variabelnya x kuadrat berarti 3x kuadrat. Kemudian 32x ditambah 4x berarti kan variabelnya sama nih, sama-sama x. Oke, berarti kita jumlahkan angkanya, 32 tambah 4 36. Berarti 36 apa? Variabelnya x berarti 36x. 64 dikurangi 4 60, lebih kecil dari 0. Karena 3x kuadrat plus 36x plus 60 lebih kecil dari 0, itu semuanya bisa dibagi 3, jadi semuanya saya bagi 3. Dapatnya jadi 3x kuadrat per 2 dibagi 3, ditambah 36x dibagi 3, ditambah 60 dibagi 3, lebih kecil dari 0 dibagi 3. Hasilnya adalah x kuadrat plus 12x plus 20 lebih kecil dari 0. Sudah paham ya itu ya? 3 bagi 3 kan 1, 36 bagi 3, 12, 60 bagi 3, 20. Lah 0 bagi 3, 0 dibagi berapapun ya tetap 0. Jadi kalau 0 bagi 3 ya hasilnya ya 0. Setelah itu gimana? Kita cari penyelesaiannya dengan cara difaktorkan. Cara memfaktorkannya adalah kalian lihat, yang depan itu kan x kuadrat. Faktor dari x kuadrat itu adalah x dikali x. Apa sih Bu? Faktor itu apa sih Bu? Kalau dulu kalian itu kan kalau di zaman SD itu kan diajari pohon faktor. Pohon faktor itu misalkan kalau 12 itu berarti kan 1 kali 12, 2 kali 6, dan lain-lain gitu ya. Jadi berapa kali berapa hasilnya 12. Sama kayak ini juga gitu. X kuadrat berarti berapa kali berapa hasilnya x kuadrat. Berarti kan x kali x. Karena x kuadrat itu ada di depan posisinya, maka dalam pemfaktoran pun x-nya juga harus di depan. Gitu. Ya. Itu sebenarnya nggak harus sih, sebenarnya nggak harus di depan. Cuman itu untuk mempermudah kalian aja. Oke, lanjut. Yang bagian belakang itu kan 20. Berapa kali berapa? Hasilnya 20. Berarti kan 10 kali 2. Bu, bisa aja kan 4 kali 5. Bisa aja 1 kali 20. Kenapa kok milihnya 10 sama 2 gitu kan? Oke, tak jelaskan kenapa Bu Laila milih 10 sama 2. Jadi gini, untuk mengetahui apakah faktor yang kalian kerjakan itu benar atau salah, kita kalikan. Itu kan ada 2 kurungan nih, yang tengah kali tengah, yang depan kali belakang. Kalau sudah dikalikan nanti dijumlahkan. Hasil penjumlahannya harus cocok sama suku yang ada di tengah dari persamaan kuadrat tadi. Suku yang di tengah itu kan 12x. Tadi kita udah mereteli yang x kuadrat, terus yang 20 itu juga sudah difaktorkan, dapatnya 10 sama 2. Yang 12x kan gak ono kanggo nih. Gak mungkin itu gak ada gunanya gitu, pasti ada manfaatnya gitu. Kalau matematika nggak ada yang nggak ada gunanya, jadi semuanya pasti bermanfaat. Jadi yang 12x buat apa Bu? 12x itu buat ngecek apakah pemfaktorannya kalian itu sudah benar atau tidak gitu. Cara ngeceknya adalah dari yang 2 kurungan tadi itu yang tengah kali tengah, yang depan kali belakang. Yang tengah kali tengah, yang tengah siapa sih? 10 sama x. Ya toh? Berarti 10 kali x adalah 10x. Yang depan kali belakang. Yang depan adalah x, yang belakang adalah 2. Berarti x kali 2 adalah 2x. Tadi 10x. 10x ditambah 2x adalah 12x. Bener kan? Cocok kan? Kalau yang tengah itu 12x. Karena benar, maka pemfaktorannya kalian ini sudah benar. Kalau sudah benar, berarti kita cari pembuat nolnya. Caranya adalah x plus 10 disama dengankan 0. Jadi satu kurungan itu disama dengankan 0, dan satu kurungan yang lain disama dengankan 0 juga. X plus 10 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 10. Bu dapat dari mana? Udah Bu Laila jelaskan kan, kalau yang sebelah ruas kirinya positif berarti pindah jadi negatif.
Yang selanjutnya X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan minus 2. Kemudian karena kita sudah tahu pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 10 atau X sama dengan minus 2, maka kita bikin garis bilangan, kita uji titiknya. Tapi Bu Laila punya cara yang lebih mudah lagi ya. Cara mudahnya kayak gini. Tadi kan bentuk kuadratnya kan X kuadrat plus 12X plus 20. Cukup kalian lihat yang X kuadratnya aja. X kuadratnya positif apa negatif? X kuadratnya kan positif. Maka pada garis bilangan itu yang pertama adalah positif. Makanya sebelum angka minus 10 itu kan positif. Positif, habis positif terus negatif, habis negatif terus positif lagi. Gitu. Jadi minus 10 sama 2 itu kan membagi 3 bagian toh. Bagiannya adalah sebelum minus 10, terus antara minus 10 dan minus 2, dan setelahnya minus 2 gitu. Jadi 3 bagian itu kita harus menentukan positif sama negatifnya gitu. Nah, cara menentukannya sebenarnya pakai garis bilangan, terus kita harus uji titik. Cuman Bu Laila punya cara yang lebih mudah lagi. Caranya adalah cukup dilihat X kuadratnya. Kalau X kuadratnya positif, maka yang pertama kita tuliskan adalah positif. Jadi positif, negatif, positif. Tapi kalau X kuadratnya negatif, maka yang kita tuliskan adalah negatif dulu, positif, negatif, gitu. Paham ya? Karena di sini tadi soalnya adalah tandanya adalah lebih kecil, ingat kalau lebih kecil itu negatif. Sebenarnya bukan berarti lebih kecil itu negatif, cuman Bu Laila kan tadi sudah ngasih clue untuk mengingat-ingat cara mudah untuk menyelesaikannya. Kalau lebih kecil itu gandengannya negatif, kalau lebih besar itu positif. Itu hanya untuk kasus yang ini ya, kalau yang lainnya belum tentu. Cuman Bu Laila itu punya tips and triknya buat yang kasus ini gitu. Karena lebih besar tadi kan nyebar, kalau lebih kecil ngumpul. Kalau ngumpul itu pasti X-nya diapit oleh dua bilangan langsung. Tapi kalau lebih besar kan nyebar. Nyebarnya berarti kalau Fx lebih kecil dari minus A. Tadi kan gitu. Lebih kecil dari minus A berarti lebih kecil itu gandengannya minus, atau Fx-nya lebih besar dari A berarti Fx-nya kalau lebih besar berarti yang positif. Nah sekarang kan itu tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kita ambil yang negatif. Yang negatif, daerah yang negatif itu antara minus 10 dan minus 2. Antara berarti X-nya diapit. Jadi penyelesaian dari mutlak 2X plus 8 lebih kecil X min 2 adalah X lebih besar dari minus 10 dan X-nya lebih kecil dari minus 2. Gitu. Jadi X-nya diapit. Gitu. Kalau nyebar, ya nanti X-nya pasti ada ataunya gitu. Sampai sini paham ya? Oke, sampai sini jika tidak ada pertanyaan, monggo kalau mau ada pertanyaan silahkan komen atau japri saya. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Ini soalnya pilihan ganda ya, jadi silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Tapi tetap cara ngerjakan dari tugasnya Bu Laila adalah tulis soal, kemudian cara, baru kalau sudah selesai caranya kita tentukan jawabannya A, B, C, D, atau E gitu. Nanti kalau sudah silakan setorkan ke Bu Laila seperti biasa. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya, biar konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi Bu Laila pun juga semangat nih. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.